Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya di Arjuna Juwana Channel. Kali ini saya ingin berbagi informasi bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang saat ini bekerja di sekolah menengah kejuruan atau SMK ya, di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menyiapkan atau sudah lama menyiapkan situs khusus untuk sekolah menengah kejuruan, yaitu di alamat psmk.kemdikbud.go.id. Buka untuk situs PSMK-nya. Nah, ini adalah situs atau halaman utama dari website psmk.kemdikbud.go.id. Di halaman depan ini kita bisa melihat berbagai informasi utama, mulai dari menu utama di sini ya, ada profil, tata kelola, penilaian, penjaminan mutu, dan kurikulum. Ini nanti yang akan kita bedah. Kita akan coba explore apa saja yang ada di dalam menu ini. Kemudian ada kelembagaan, sarana dan prasarana, peserta didik, dan tata usaha. Kemudian di bawah ini ada banner ya. Banner ini adalah infografis yang setiap banner ini itu mengandung beberapa program ya. Kalau kita klik nanti ini akan masuk ke dalam menu-menu atau program yang sudah disiapkan. Contohnya adalah ini tadi ya, saya coba buka untuk ini adalah program baru, namanya Call for Proposal. Temanya pengembangan SMK di era digitalisasi. Ini adalah program dari PSMK, tapi ini ditujukan kepada perguruan tinggi ya. Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengundang institusi pendidikan universitas ya, atau maupun riset institut atau studi ya, untuk andil dalam program penyusunan naskah kebijakan. Nah, ini adalah salah satu program dari PSMK, ini masih baru ya, tanggal 13 Juni kemarin, dan ini adalah berupa bantuan, isinya adalah riset. Nah, informasi ini bisa kita ambil dari halaman depan tadi itu ya. Kalau saya menganggap ini adalah hot news, berita terbaru, berita yang paling terkini. Kemudian di bawah ini ada akses layanan. Di sini ada undangan, biasanya kalau undangan terkait dengan sosialisasi, bimbingan teknis, kemudian ada undangan terkait dengan layanan-layanan dari PSMK, nanti tinggal diklik di sini saja. Nah, ketika kita klik nanti akan muncul di sini daftar undangan. Ya, di sini ada undangan koordinasi program bidang, undangan video conference, undangan sosialisasi pelatihan, undangan sosialisasi, ini ada di sini. Jadi semua undangan-undangan ini masuknya ke menu tadi ya. Menu akses layanan masuk ke menu undangan. Di sini ada lomba dan festival. Tentunya kalau kita klik ini nanti akan masuk beberapa info lomba dan festival. Bahan ajar ini bagi Bapak Ibu guru, silahkan bisa klik di sini. Kita bisa melihat berbagai bahan ajar ya, berupa e-book atau PDF. Nah, ini bagus sekali. Silahkan, di era pandemi COVID ini kita masih di program belajar dari rumah ya, daring. Ini adalah salah satu menu yang bisa kita ambil manfaatnya. Kita bisa download materi-materi yang relevan dengan pelajaran yang kita ampu. Ya, misalnya ini simulasi digital. Nah, ini kita bisa download. Kita bisa baca, kita bisa download, atau kita bagikan. Nah, ini kita bisa langsung manfaatkan buku e-book ini. Kemudian untuk menu selanjutnya ini ada ensiklopedi. Ya, ensiklopedi kita coba buka. Daftar
ensiklopedia SMK ya, solusi sistematis. Jadi kita bisa mengeksplor informasi-informasi terkait SMK di sini ya, ensiklopedia SMK. Kemudian di sini ada toko SMK. Toko SMK ini adalah website yang dirancang khusus untuk produk-produk siswa SMK ya, di lintas kompetensi keahlian, di lintas program keahlian. Nah, silahkan ini bagi guru-guru produk kreatif dan kewirausahaan bisa mengarahkan siswanya untuk mengupload produk-produknya di toko SMK ini. Nah, ini sangat bagus sekali karena lulusan SMK salah satunya adalah mencetak wirausaha muda, sehingga bisa menciptakan pengusaha-pengusaha muda untuk mengurangi pengangguran sehingga menyerap tenaga kerja. Ini toko SMK. Kemudian di sini ada program Indonesia Pintar ya. Jadi ini adalah program dari Bapak Presiden kita, Insinyur Joko Widodo. Ini juga bisa diakses melalui situsnya psmk.kemendikbud, program Indonesia Pintar. Nah, ini adalah isi dari website program Indonesia Pintar. Kemudian ada petunjuk pelaksanaan, ini Juknis ya. Nah, ini adalah daftar Juknis atau Juklak ya. Bisa dilihat di sini, ini sepertinya sedang maintenance ya. Semua bantuan-bantuan masuknya ke sini. Kemudian ada data SMK, kemudian data-data lainnya di sini bisa dilihat di akses layanan. Kemudian di sini ada berita unggulan. Jadi ini adalah berita-berita terbaru. Ini hampir sama dengan yang di sini ya, di banner ini. Berita unggulan. Kemudian ada revitalisasi vokasi. Ini adalah berita ya, khusus untuk revitalisasi vokasi. Konten terbaru ini ada di sini ya. Kemudian ini ada e-book, terbitan buku dan modul. Silahkan bisa dimanfaatkan juga. Kemudian daftar paling populer di bulan Juni, ini arsipnya di bulan Juni ya, terbaru ini. Ini ada belajar mengenai IP address, kemudian kompetensi inti dan kompetensi dasar ya, KIKD terbaru ini. Struktur kurikulum bisa diambil dari sini. Program SMK 4 tahun, e-rapor, uji kompetensi ini kemarin di masa pandemi Covid ya. Disesuaikan pelaksanaannya. Jejak pendapat new normal ini kemarin kita sudah mengisi, kita memberikan masukan, kita memberikan pendapat kepada pemerintah terkait dengan new normal. Kemudian pengumuman jejak pendapat. Di sini ada infografis, di mana infografis nanti ini berisi tentang info-informasi penting ya, terkini, khususnya terkait dengan pendidikan. Di sini. Kemudian di sini ada pengumuman, undangan dan medsos. Ada video, galeri video. Ini ada galeri foto. Dan ini ada motivasi ya. Kolom motivasi tujuannya apa? Biar kita selalu termotivasi ya. Kita selalu terinspirasi dengan kalimat-kalimat inspirasi. Kemudian di paling bawah di footer ini ada kontak. Ya, ada kontak. Nah, ini adalah situs-situs ya dari psmk.kemdikbud.id yang sudah sangat lengkap sekali. Ya, semua unsur terkait dengan SMK di sini sudah ada. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan atau ingin sharing khusus untuk menu penilaian penjaminan mutu dan kurikulum. Nah, ini di sini kita bisa explore semua informasi terkait dengan kurikulum. Nah, silahkan kita klik ya di sini. Alamatnya adalah di sini ya, psmk.kemdikbud.go.id/KDP. Ya. KDP itu adalah singkatan dari kurikulum dan penilaian. Nah, silahkan bisa dicatat ya, _KDP. Nah, di halaman depan ini kita bisa menemukan beberapa ikon ya, atau banner kecil-kecil ini adalah mewakili pintu masuk ke program-program
dari psmk kemdikbud.go.id. Misalnya ini adalah menu baru yang baru saya lihat ya, karena saya juga sering membuka portal ini. Ini adalah menu baru ya, assessment, di mana ini adalah program dari Mas Menteri. Assessment menjadi salah satu poin inti dari proses pembelajaran di SMK. Assessment, kita coba buka ya. Nah, ini website under construction, ini masih dalam pengembangan. Kemudian di sini ada bahan ajar, Bapak Ibu bisa buka. Kita bisa menemukan banyak sekali bahan ajar. Kita bisa melihat beberapa informasi dari buku ini. Nah, di sini kita bisa melihat buku matematika kelas 10 ya, SMA, SMK. Silakan bisa dibaca, di-download ya. Bisa dimanfaatkan. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada video pembelajaran. Video pembelajaran ini kita juga bisa manfaatkan beberapa video pembelajaran terkait dengan pelajaran-pelajaran di SMK. Di sini ada judulnya ya. Kita bisa download. Nah, di sini banyak sekali video-video pembelajaran. Kemudian dokumen kurikulum. Ini adalah kumpulan dokumen-dokumen kurikulum mulai dari dokumen pembelajaran, dokumen penilaian, peraturan, dan sosialisasi. Dan ini sudah lengkap sekali ya. Di sini ada Perdirjen tahun 2018 nomor 6 tentang spektrum ya. Tinggal di-download saja. Ya, ini tentunya ini masih berlaku. Kemudian ada struktur kurikulum. Silahkan ini nanti kalau misalnya tahun ajaran baru ya, tahun pelajaran baru, kita wajib untuk melihat kembali struktur kurikulum, kemudian spektrum keahliannya apa saja, apakah masih sama atau sudah berubah. Kita harus melihat dari spektrum keahlian, tentunya juga dengan struktur kurikulumnya. Di bawahnya ada KIKD ya, ini untuk kita mengelola mata pelajaran, apakah KIKD di mata pelajaran itu di masing-masing mata pelajaran apakah masih sama atau berubah. Tentunya kita harus melihat dari KIKD ini. Nah, silahkan bisa di-download di sini. Ini sudah lengkap sekali ya. Ada Perdirjen Dikdasmen, ini yang menjelaskan tentang penerbitan KIKD. Kemudian di sini ada muatan kewilayahan, dibagi ya, muatan nasional, muatan kewilayahan. Nah, silahkan bisa dicari di dokumen pembelajaran ini. Jadi ini adalah dokumen-dokumen yang harus kita ketahui dan kita bisa download dengan mudah di situs ini, yaitu di dokumen pembelajaran. Kemudian untuk penilaian, ini bisa masuk ke menu dokumen penilaian. Di sini ada pedoman UKK ya tahun 2018-2019. Silahkan bisa di-download. Kalau ini arsip lama ya. Ini arsip lama. Tentunya tetap Bapak Ibu semuanya harus perhatikan dari isi-isi dokumen ini. Kalau misalnya ini adalah dokumen sebelumnya, Bapak Ibu harus mencari informasi terbaru. Tentunya di website ini sudah disediakan, biasanya di menu-menu edaran ini tadi ya, di halaman depan. Kemudian ada menu selanjutnya adalah peraturan-peraturan. Di sini Bapak Ibu bisa melihat peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum SMK itu sendiri. Di sini ada Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Ini adalah tentang standar nasional pendidikan ya, 8 SNP. Di sini ada abstraksinya, kita bisa mendownload. Kemudian ada Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Ini adalah penjelasannya ya. Kemudian di sini ada lampirannya tentang standar. Nomor pertama adalah standar SKL, standar kompetensi lulusan. Lampiran kedua tentang standar isi. Lampiran 3 tentang standar proses pembelajaran. Lampiran 4 tentang standar penilaian pendidikan. Lampiran 5 tentang standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Lampiran 6 tentang standar sarana prasarana. Lampiran 7 tentang standar pengelolaan, dan terakhir
lembaran 8 tentang standar pembiayaan operasi. Nah, ini di sini sudah lengkap. Jadi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari SMK itu bisa di-download di sini ya. Di sini ada Permendikbud nomor 34 tahun 2015 terkait dengan SNP ya, Standar Nasional Pendidikan SMK. Ada 8 standar. Kemudian di sini ada menu sosialisasi kurikulum. Ini isinya adalah arsip dari VCon ya, video conference yang dilaksanakan terkait sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum SMK. Silahkan, ini bisa dilihat kembali, dipahami, sehingga Bapak Ibu yang belum bisa mengikuti secara live, secara langsung, masih bisa mengikuti dari sini. Nah, ini bisa kita dengarkan. Ya, ini adalah program dari pemerintah yang berupa video sosialisasi. Ini bisa dilihat. Itu adalah dokumen kurikulum ya. Kemudian di sini ada program Camp Kreatif SMK Indonesia. Nah, ini adalah program dari PSMK di mana para siswa-siswa SMK bisa mengikuti program ini ya. Kita coba lihat sekilas. Nah, ini adalah program Camp Kreatif SMK Indonesia Pembelajaran Daring atau KKSI 2019. Nah, silahkan, ini bisa diikuti oleh para siswa ya di seluruh Indonesia. Ini adalah program-program tentang siswa SMK. Di sini bisa dilihat Bapak Ibu ya latar belakangnya. Kemudian ini adalah topik pembelajarannya. Misalnya topik tentang teknologi smart school. Nah, di sini kita bisa lihat para siswa bisa mengikuti pelatihan-pelatihan ini yang bertemakan tentang aplikasi smart school. Di sini kalau tidak salah timnya bisa dari guru dan siswa ya. Nah, ini bisa kita ikuti. Ini adalah program-program yang sangat baik dari pemerintah ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi, kreativitas, inovasi para siswa SMK. Kemudian di sini ada Camp Kreatif Guru SMK ya. Ini juga bisa dimanfaatkan. Ini khusus peraturan-peraturan. Jadi kalau tadi kita di dokumen kurikulum ada peraturan-peraturan, di sini juga ada menu peraturan-peraturan yang terkait dengan sekolah menengah kejuruan. Nah, ini sama seperti tadi ya isinya. Model pembelajaran. Nah, ini juga sangat penting karena keberhasilan suatu pembelajaran itu juga tergantung dari model pembelajaran yang kita sajikan. Nah, silahkan di sini juga ada contoh-contohnya. Misalnya adalah model pembelajaran PBL, Project Based Learning. Nah, kita bisa melihat beberapa cuplikan yang disediakan oleh Kemdikbud. Ini adalah contoh model pembelajaran berbasis problem based learning. Nah, Bapak Ibu bisa melihat video ini menjadi sebagai inspirasi. Ini di menu model pembelajaran. Kemudian di penguatan pendidikan karakter juga ada PPK ya, yang disingkat dengan NKRIGO ya, nasionalis, kemandirian, religius, kemudian integritas dan gotong royong. PPK ini adalah salah satu implementasi dari programnya Pak Jokowi Revolusi Mental. Pendidikan karakter ini banyak sekali ya. Di sini ada pedoman teknis penguatan pendidikan karakter. Ini tinggal di-download saja ya. Kemudian ada salinan lampiran, Perpres, Permendikbud tentang penumbuhan budi pekerti, ada buku, ada modul, ya banyak sekali di sini. Ini semuanya terkait dengan penguatan pendidikan karakter. Ya, silahkan, ini bisa dimanfaatkan untuk penguatan pendidikan karakter siswa di SMK. Masuknya ke penguatan pendidikan karakter. Kemudian di sini ada juga SPW, singkatan dari Sekolah Pencetak Wirausaha. Ya, karena SMK tidak hanya mencetak pekerja unggul, tapi juga mencetak calon-calon wirausaha muda. Silahkan pemerintah
sudah punya program itu melalui sekolah pencetak wirausaha, ini juga sangat baik dimanfaatkan. Kemudian di sini ada gerakan literasi sekolah, tentunya ini juga salah satu program dari Presiden Indonesia ini. Untuk tingkat literasi itu masih kurang dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, melalui program gerakan literasi sekolah diharapkan para siswa memiliki kemampuan literasi yang lebih baik. Silahkan bisa melihat di program ini ya. Di sini ada dokumen gerakan literasi sekolah, ada pos, ada desain, ya, ada buku bunga rampai GLS, ya, ada SK-SK ini surat edaran bisa di-download. Kemudian ada implementasinya. Ya, ini masih kosong ya. Referensi gerakan literasi sekolah di sini ada banyak sekali. Silahkan bisa dimanfaatkan. Mitigasi bencana. Nah, ini silahkan, ini juga bisa dimanfaatkan. Informasinya di sini tentunya ada informasi penting terkait dengan penanganan bencana di lingkungan SMK. Di sini ada Teaching Factory, ya, Teknopark, SMK Teknopark. Di sini adalah program pemerintah untuk memaksimalkan peran dari SMK itu sendiri. Tentunya ini didukung dengan program-program bantuan dari pemerintah. Nah, silahkan bisa dibuka. Di sini ada daftar SMK pelaksanaan Teaching Factory. Nanti kita bisa melihat. Kemudian ada SMK pelaksana Teknopark. Nah, ini silahkan juga bisa dilihat sebagai inspirasi bagi SMK-SMK yang belum melaksanakan program Teknopark. Kemudian dokumen di sini juga ada PP nomor 41 tahun 2015 tentang pembangunan sumber daya industri dan dokumen-dokumen penting lainnya. Kemudian pendaftaran SMK Teaching Factory. Nah, silahkan apabila program ini sudah dimulai, bisa kita daftarkan SMK kita di SMK Teaching Factory. Kemudian ada katalog TEVA ya. Ini tentunya isinya adalah tentang produk-produk SMK. Kita bisa melihat, oh, ini masuknya ke toko SMK tadi ya. Ini hasilnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari produk Teaching Factory. Toko kewirausahaan siswa. Nah, ini baru ya. Ini saya baru melihat ini. Sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.